besok di bagian dalam dari stasiun Tawang Semarang. Jadi ini merupakan bangunan peninggalan Belanda, dan di belakang saya ada miniatur dari Lawang Sewu. Nanti kita akan coba menelusuri Lawang Sewu ya. Kita bisa lihat di atasnya itu ada kubah kayak di masjid. Dan menariknya, jadi ada ornamen-ornamen yang disusun dari keramik gitu ya. Dan ini kan dibangun tahun 1911 sampai 1914 ya. Selesainya itu tahun 1914 ya. Nah, itu bahannya mungkin batu granit mungkin ya. Bahannya batu granit. Terus di samping saya ini, yang ini ya, ini tuh bahannya bahan keramik gitu ya. Bahan keramik. Ini pasti dari Belanda. Oke, kita coba penelusuran keluar ya. Selain daripada ini ornamen lebih dekatnya. Kelihatan sekali ini sudah sangat tua. Oh ini batu granit ya. Nah ini yang menariknya ya. Jadi ada ornamen seperti candi gitu ya. Sedangkan itu bata-bata seperti bangunan Belanda gitu kan. Lalu ini dari keramik ya. Ini kelihatan mengkilap, itu keramik ya. Itu juga yang hijau itu keramik ya. Ini prasasti registernya ya, nomor 14 ya. Jadi ini merupakan bangunan cagar budaya ya, stasiun Tawang ini ya. Oke, perlu sobat ketahui pula bahwasannya stasiun Semarang Tawang ini pernah menjadi stasiun paling mewah di masa kolonial Hindia Belanda, dan peresmiannya ini dilakukan di tahun 1914 dalam rangka menyambut pula para tamu undangan dalam ekspor terbesar saat itu di Hindia Belanda, bahkan merupakan salah satu dari 10 ekspor yang terbesar di dunia, yakni Colonial Tentoonstelling, yang mana pameran ini juga merupakan pameran yang kontroversial, bisa dikatakan seperti itu, dan nanti akan dibahas di video selanjutnya ya. Nah sobat semua, ini adalah konstruksi baja yang dibuat di Wexpoor Amsterdam, dan lokasi saya meliput konstruksi ini dahulunya merupakan ruang tunggu kelas 1 dan kelas 2 yang mana bangsa pribumi dilarang saat itu ya untuk duduk di sini. Di halamannya ada papan informasi bangunan stasiun kereta api Semarang Tawang ya. Merupakan bangunan bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia ya. Jadi wilayah Semarang separuh akhir abad 19 sudah menjadi basis perkembangan perusahaan kereta api swasta Netherlands Indisch Spoorweg ya, maskapai NISM ya. Bisnis angkutan barang dari hasil panen perkebunan telah memberi keuntungan besar bagi NISM. Persoalan banjir juga sudah sering melanda area stasiun Semarang sejak awal abad ke-20. Untuk mengatasi hal itu, direksi sepakat memindahkan kantor pusat di stasiun dan memisahkan pelayanan penumpang dan barang melalui 2 stasiun, yakni kantor pusat NISM yang baru dipilih pada lokasi sebidang tanah luas yang waktu itu masih di pinggir kota. Sedangkan stasiun untuk penumpang mulai dirancang oleh arsitek Belanda Mr. Slot Blauboer. Setelah rancangan disetujui, upacara peletakan batu pertama pembangunan dimulai pada 29 April 1911. Jarak bakal stasiun baru tersebut kurang lebih 1 km. Arah barat dari stasiun Semarang lama dalam pembangunan itu, bangunan yang terletak di depan rel buntu stasiun Semarang dibongkar untuk diteruskan ke arah Kampung Tawang. 3 tahun kemudian stasiun baru NISM selesai dan diresmikan 1 Juni 1914. Sesuai nama wilayahnya, stasiun tersebut dinamakan Stasiun Semarang Tawang NIS. Sejak peresmian itu, stasiun lama Semarang lebih khususnya dihususkan untuk stasiun bongkar muat.
barang, dan stasiun Tawang hanya melayani kereta api penumpang. Stasiun Semarang Tawang dan kantor dinas kereta api di Lawang Sewu diambil lebih dahulu dari kantor pusat kereta api Bandung. Oleh karena itu, para pemuda dan pekerja kereta api di Semarang Tawang menyelenggarakan perjalanan kereta api luar biasa KLB jurusan Bandung untuk pertama kalinya. Perjalanan pada 10 September 1945 itu untuk membuktikan kepada para pimpinan Indonesia di kantor pusat Bandung bahwa perkeretaapian di seluruh Jawa Tengah sudah berhasil dikuasai Indonesia. KLB kedua terjadi pada akhir bulan Oktober 1945, yaitu kedatangan Soekarno disertai Seknek Gapal Pringgo Digdo di stasiun Tawang untuk perundingan gencatan senjata pertempuran 5 hari Semarang. Pada peristiwa pertempuran itu sendiri, awak stasiun Tawang sigap membantu mengungsikan 15 lokomotif kiriman dari stasiun Poncol untuk diteruskan menuju ke Dunjati. Ini panjang sekali ya papan informasi mengenai sejarah stasiun Tawang. Kopio dari tiangnya, ini tiang baja peninggalan Belanda. Hanya memang di sini saya tidak melihat mereknya. Ini kan rangka baja, itu. Oh, yang lainnya kan pakai rangka baja ini. Itu asli peninggalan Belanda. Ya, kita lanjut lagi.